Shalom, perkenalkan nama saya Valentina Suci. Saya dari kelas PKK 5 semester 1 dengan nomor NIM 25101220. Di sini saya akan melakukan tugas video diktat saya, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan 12 matkul ilmu sosial dasar. Langsung saja masuk ke bagian bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang. Nah, ilmu sosial dasar adalah bidang studi yang menarik karena mempelajari manusia dalam konteks kehidupan sosial. Ilmu sosial dasar membuat kita memahami bagaimana manusia berinteraksi, membentuk struktur sosial, dan menghadapi berbagai permasalahan sosial. Masuk ke bagian bab 2, yaitu pengantar ilmu sosial dasar, yaitu bagian A, definisi ilmu sosial. Ilmu sosial adalah studi tentang masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Ilmu ini mencakup berbagai disipliner yang bertujuan untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dan bagaimana struktur sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ruang lingkup dan cakupan. Ilmu sosial meliputi berbagai cabang yang masing-masing memfokuskan pada aspek-aspek tertentu. Nah, sekarang masuk ke bagian bab 3, yaitu ilmu sosial dasar, individu dan masyarakat. Nah, individu dan masyarakat saling mempengaruhi dan membutuhkan. Individu dibentuk oleh masyarakat, dan masyarakat berkembang karena kontribusi individu. Keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat penting untuk kehidupan yang harmonis. Masuk ke bagian bab 4, yaitu ruang lingkup, cakupan, ilmu sosial, dan interaksi sosial. Nah, ilmu sosial dasar memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi berbagai masalah kehidupan manusia dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah inti dari kehidupan bermasyarakat yang terjadi setiap hari. Memahami bentuk-bentuk interaksi sosial membantu kita hidup lebih harmonis dengan orang lain dan berkontribusi positif untuk masyarakat. Bab 5, yaitu ada nilai dan norma sosial serta metode penelitian dalam ilmu sosial. Nah, nilai dan norma sosial adalah fondasi kehidupan bermasyarakat yang mengatur perilaku manusia. Nilai memberikan panduan tentang apa yang dianggap baik, sedangkan norma adalah aturan konkret yang harus diikuti. Penelitian ilmu sosial menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena sosial secara sistematis dan objektif. Dengan memahami nilai, norma, dan cara meneliti, kita dapat lebih bijak dalam kehidupan bermasyarakat dan berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial. Bab 6, yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah bagian tak terpisah dari kehidupan manusia dan masyarakat. Sebagai makhluk berbudaya, manusia menciptakan, mempelajari, dan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi. Kebudayaan bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan seiring berkembang zaman. Di era globalisasi, pelestarian kebudayaan lokal menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Dengan memahami kebudayaan, kita dapat lebih menghargai keragaman, menjaga identitas, dan hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Sikap terbuka terhadap budaya lain sambil tetap bangga dengan budaya sendiri adalah kunci kehidupan yang damai dan sejahtera. Bab 7, yaitu struktur sosial. Nah, struktur sosial adalah susunan masyarakat yang terdiri dari status dan peran. Ada diferensiasi perbedaan sejajar dan stratifikasi perbedaan bertingkat. Mobilitas sosial memberi kesempatan orang untuk naik atau turun kelas. Pendidikan adalah cara terbaik untuk meningkatkan posisi sosial. Memahami struktur sosial membantu kita hidup lebih baik dalam masyarakat yang sempurna. Bab 8, yaitu ada lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. 5 lembaga utama adalah keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik hukum. Setiap lembaga mempunyai fungsi khusus dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Memahami lembaga sosial membantu kita mengerti bagaimana masyarakat bekerja dan berperan dengan baik di dalamnya. Bab 9, yaitu perubahan sosial, pasti terjadi di setiap masyarakat.
Perubahan bisa lambat atau cepat, membawa dampak positif dan dampak negatif. Modernisasi dan globalisasi adalah bentuk perubahan besar saat ini. Sikap bijak menghadapi perubahan adalah terbuka pada hal baik, kritis pada hal buruk, dan tetap menjaga budaya sendiri. Dalam memahami perubahan sosial, kita bisa beradaptasi dengan baik tanpa kehilangan jati diri. Bab 10 yaitu masalah sosial, agama, dan nilai Katolik dalam membentuk solidaritas sosial. Nah, masalah sosial diselesaikan bersama. Nilai Katolik mengajarkan kasih, keadilan, dan solidaritas. Solidaritas bukan hanya bicara, tapi berbuat nyata membantu yang lemah dan miskin. Dengan mengamalkan nilai Katolik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Masuk ke bab 11 yaitu globalisasi dan dampaknya. Globalisasi adalah proses menyatukan dunia yang tidak bisa dihindari. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, ekonomi berkembang, dan wawasan luas. Namun juga membawa dampak negatif seperti budaya lokal hilang, kesenjangan meningkat, dan nilai moral luntur. Sikap bijak menghadapi globalisasi adalah selektif, memilih yang baik, menjaga identitas budaya sendiri, meningkatkan kualitas diri, dan memperkuat nilai moral. Dengan sikap yang tepat, kita bisa mengambil manfaat globalisasi sambil menjaga jati diri sebagai bangsa Indonesia. Bab 12 yaitu modernisasi dan perubahan nilai. Modernisasi ini seperti perubahan proses ubah masyarakat dari cara hidup tradisional seperti agraris, gotong royong, ketat, jadi lebih maju, pakai teknologi dan ilmu pengetahuan, mulai dari zaman kolonial, sekarang era digital. Bab 13 yaitu adalah kelas dan status sosial. Kelas sosial seperti tim-tim permainan di mana orang dikelompokkan berdasarkan kelayakan, pekerjaan, dan pendidikan. Di ilmu sosial ini disebut stratifikasi atau lapisan masyarakat yang bertingkat. Misalnya kelas atas punya banyak uang dan penuh dengan kemewahan, sementara kelas bawah berjuang buat makan untuk sehari-hari. Bab 14 yaitu ada konflik sosial. Seperti yang kita ketahui, konflik sosial seperti pertengkaran antara tetangga yang meluas, di mana dua orang atau kelompok saling bentrok karena beda pendapat atau pandangan dan keinginan. Nah, di ilmu sosial dasar ini disebut perseteruan yang memengaruhi kehidupan bersama. Bisa verbal, cuman omongan fisik, atau fisik, bisa terjadi kekerasan. Bab 15 yaitu isu-isu sosial kontemporer. Nah, isu sosial kontemporer seperti masalah sehari-hari yang lagi ramai dibahas sekarang. Beda dari isu kuno seperti perang suku, di ilmu sosial dasar ini tentang tantangan baru dari perubahan cepat seperti internet atau ekonomi global. Di Indonesia 2025, isu ini muncul dari globalisasi bikin masyarakat campur maju dan susah. Contoh, orang muda kesulitan kerja karena AI, ganti pekerjaan. Penting dipelajari biar tahu cara adaptasi dengan nilai Pancasila. Isu ekonomi dan kesenjangan. Ekonomi lagi jadi masalah utama. Dengan harga naik bikin orang susah beli kebutuhan.